Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar cara menentukan nilai optimum ya dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi model matematika. Jadi nanti di model matematika ini soalnya itu sudah dipastikan akan bentuknya adalah soal cerita. Jadi dari permasalahan yang ada di soal cerita itu nanti akan kamu ubah bentuknya menjadi bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk mempermudah mengubah bentuk dari soal cerita ke sistem pertidaksamaan atau diubah ke bentuk model matematikanya, boleh menggunakan tabel ya. Ini sebagai alat bantu untuk mempermudah kalian mengubah bentuknya menjadi model matematika. Nah, kemudian nanti untuk menentukan tanda hubungnya, tanda hubung dari pertidaksamaan apakah lebih dari ataukah kurang dari, itu nanti kalian harus temukan kata kuncinya. Misalkan di situ ada kata-kata paling banyak atau hanya, itu paling banyak itu kan berarti tidak boleh lebih banyak dari bilangan yang disebutkan, berarti tandanya itu kurang dari. Tapi kalau misalkan tandanya paling sedikit, berarti minimal atau minimal gitu, berarti kan minimalnya angka minimalnya jumlahnya segitu, itu jumlah yang terkecil. Jadi tandanya nanti kalau ada kata kunci yang seperti itu, tandanya akan pakai lebih dari itu ya. Kemudian langsung saja ke contoh yang pertama. Ini diketahui soal cerita ya. Seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat putih. Pemborong tersebut mendapatkan order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 cat biru dan 3 cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 cat biru dan 2 cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu itu Rp300.000 dan untuk mengecat kamar tidur itu Rp250.000, buatlah model matematikanya. Berarti kalian cari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, diubah jadi bahasa matematikanya ya. Kemudian pertama kalian harus menentukan variabelnya dulu. Di sini kan ada ruang tamu dan kamar tidur, berarti variabelnya ini. Jadi X-nya itu banyaknya ruang tamu, jumlah ruang tamunya. Kemudian Y-nya itu jumlah kamar tidurnya yang akan dicat ya otomatis ya. Terus setelah itu buat tabel ya. Variabelnya kan ini ada ruang tamu dan kamar tidur, ini untuk X dan Y. Kemudian tapi di soal ini kan ada variabel lain yaitu cat biru dan cat putih gini. Kemudian ini taruh di sini ya untuk yang variabel lain, untuk X dan Y-nya di atas. Kemudian untuk kalimat pertama, nih, kan seorang pemborong hanya mempunyai persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 cat putih. Berarti kan ini jumlah seluruhnya. Jadi ini persediaannya taruh di belakang sendiri jumlahnya ya. Ini cat birunya 100, cat putihnya 240 ya. Kemudian di sini untuk ruang tamu kan menghabiskan 1 kaleng cat biru dan 3 cat putih. Langsung aja ruang tamu kan ini 1 cat biru, 3 cat putih. Terus untuk kamar tidur ini kan 2 cat biru dan 2 cat putih. Berarti kamar tidur cat birunya 2, cat putihnya 2. Ini kan sudah ketemu ya, seperti ini tabelnya sudah jadi. Terus sekarang tentukan tanda hubungnya. Nah, di sini kan seorang pemborong hanya mempunyai 100 cat biru dan 240 cat putih. Berarti hanya ada ini kan. Berarti untuk mengecatnya tidak boleh pakai lebih dari cat yang disediakan. Nah, berarti tandanya yang akan dipakai itu kurang dari sama dengan. Oke, ingat-ingat tandanya nanti kurang dari sama dengan. Berarti sekarang, nah ini tabelnya yang tadi ya. Kalau kalian nulis, ini tidak perlu ditulis lagi, tadi sudah ada. Kemudian sekarang buat model matematikanya. Yang pertama, ini untuk cat birunya dulu. Cat biru itu kan ruang tamu membutuhkan 1 kaleng ya. Terus kamar tidur itu
membutuhkan 2 kaleng. Jadi langsung aja 1x, berarti x aja, satunya nggak usah ditulis, ditambah 2y ya. Ini terus tadi tandanya, diingat-ingat tandanya tadi kan kurang dari, berarti kurang dari sama dengan 100 total persediaannya, total persediaan cat birunya, ya kan. Nah, kalau ini bisa disederhanakan, boleh disederhanakan, tapi kan ini 1 dan 2 sudah tidak bisa disederhanakan ya, sudah paling sederhana, berarti ini ketemu pertidaksamaan yang pertama. Kemudian sekarang untuk cat putih ya, untuk cat putih berarti kan ini 3x ya kan, ini 3x ditambah 2y. Nah, persediaannya ada 240, tandanya jangan lupa kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 240. Ini juga sudah tidak bisa disederhanakan, ini pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, karena kan ini kan variabelnya untuk x dan y itu kan ruang tamu dan kamar tidur, itu tidak mungkin jumlahnya negatif, maka x-nya lebih dari sama dengan 0, positif ya, kemudian y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Udah ketemu, jadinya ada 4 pertidaksamaan, berarti sistem pertidaksamaannya ya, atau fungsi kendalanya itu ini, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100, terus 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 240, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian tadi kan diketahui biaya pengecatan untuk ruang tamu itu kan 300.000, terus untuk kamar tidur itu kan 250.000. Nah, ini untuk biayanya ini itu sebagai fungsi objektifnya ya. Ruang tamu tadi kan x ya, kamar tidur y, berarti fungsi objektifnya itu 300.000 x ditambah 250.000 y. Nah, kalau fungsi objektif ini tidak disederhanakan, tetap seperti ini. Nah, ini itu jika diketahui model matematikanya, berarti sampai sini ya model matematika, yang penting diketahui sistemnya. Sistemnya sudah ketemu, berarti sudah selesai. Nah, untuk contoh yang kedua ya, nah ini juga masih soal cerita. Kalau model matematika soalnya pasti soal cerita. Untuk merawat pasiennya, setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah untuk daging sapi 150.000 per kilo dan untuk ikan segar 75.000 per kilogram. Yang ditanyakan masih sama seperti tadi ya, yang contoh pertama model matematika. Berarti kalian cari sistem pertidaksamaannya. Nah, di sini untuk variabel jangan ambil yang ini ya, jangan ambil yang kalori dan protein. Berarti variabelnya itu ambil yang daging sapi dan ikan segar. Jadi x-nya itu banyak daging sapi yang harus dikonsumsi, y-nya itu ikan segar yang harus dikonsumsi. Kemudian buat tabel, nah variabel lainnya kan kalori dan protein, itu taruh di sini kiri, terus daging sapi sama ikan segarnya di atas. Nah, di sini kan satu daging sapi itu 500 kalori dan 200 protein, berarti satu daging sapi 500 kalori 200 protein. 1 kg ikan itu 300 kalori 400 protein. Di sini ya 300 kalori 400 protein. Nah, sementara di sini kan membutuhkan, setiap rumah sakit membutuhkan itu 150.000 kalori dan 130.000 protein. Ini yang dibutuhkan ya, 150.000 kalori, 130.000 protein. Ini dibutuhkan ya, bukan persediaan ya. Oke. Nah, kalian ganti sendiri. Terus kemudian di sini kan, di sini kalimatnya di sini membutuhkan paling sedikit berarti minimal segitu, tidak boleh kurang dari ini kan, jadi tandanya lebih dari. Oke.
Terus berarti langsung aja kita buat model matematikanya. Untuk yang pertama itu untuk kalori, berarti 500x ya kan, ini x ya, daging sapi, 500x ditambah ini 300y. Jadi tandanya lebih dari sama dengan ya 150.000. Nah, kalau ini bisa disederhanakan. Nolnya kan bisa dicoret masing-masing 2 ya. Masing-masing 2, terus ini 5 dan 3. Itu sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti perida samaannya 5x ditambah 3y lebih dari sama dengan 1500. Ini untuk perida samaan yang pertama. Terus untuk protein ya, berarti jadinya 200 ya, 200x ditambah ini 400y lebih dari sama dengan tandanya tadi sudah sama, lebih dari sama dengan 130.000. Ini juga sama, nolnya masing-masing bisa dicoret 2. Terus ini kan 2 sama 4 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti semuanya ini dibagi 2 semua. 2 bagi 2 itu kan 1. Jadinya x, terus 4 bagi 2 itu 2, terus 2y ya. 1300 dibagi 2 itu 650. Jadi ini pertidaksamaan yang kedua. Lanjut, ini juga jumlahnya daging sapi dan ikan segar itu tidak mungkin negatif, maka x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Berarti sistem pertidaksamaannya atau fungsi kendalanya untuk ini ya, 5x tambah 3y lebih dari sama dengan 1500, terus x tambah 2y lebih dari sama dengan 650, terus x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi objektifnya, kan tadi diketahui harga 1 kg sapi dan harga 1 kg ikan segar. Tadi sapinya itu kan 150.000, berarti 150.000x ditambah ikannya tadi 75.000, jadi 75.000y. Ini model matematikanya. Kemudian contoh yang ketiga, masih soal cerita ya. Untuk contoh yang ketiga, suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya membawa 5,5 ton ya. Harga tiket untuk penerbangan domestik untuk kelas bisnis itu Rp800.000 per penumpang dan ekonomi Rp600.000 per penumpang. Yang ditanyakan, tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Nah, karena ditanyakan hasil penjualan maksimum, berarti otomatis ini kita harus mencari nilai maksimum ya. Jadi untuk soal ini kita tidak hanya mencari model matematikanya. Nah, kita cari model matematikanya dulu, tapi setelah itu kita cari nilai maksimumnya. Oke? Langkah pertama ya cari model matematikanya dulu kan. Cari variabelnya dulu. Variabelnya berarti yang penumpang kelas bisnis dan penumpang kelas ekonomi. Berarti untuk bisnis itu misalkan X, untuk ekonomi Y. Jadi kita buat tabelnya ya di sini untuk variabelnya ya, bisnis itu X, ekonomi itu Y. Kemudian variabel lainnya, ini kan di sini mempunyai kapasitas tempat duduk. Berarti yang pertama daya tampung penumpang, kapasitas tempat duduk ya. Terus kemudian bagasinya. Nah, karena ini X-nya kan banyak penumpang kelas bisnis, Y-nya banyak penumpang kelas ekonomi. Jadi untuk jumlah penumpang masing-masingnya ini kan belum diketahui. Ini koefisiennya 1 ya. Terus jumlah penumpang maksimal, kapasitas kan berarti maksimal ya. Jadi di sini maksimalnya 200 orang. Terus untuk bagasinya di kelas bisnis itu boleh 50 kilo. Di kelas ekonomi itu 20 kilo. Nah, sementara pesawat tersebut hanya bisa membawa 5,5 ton. Nah, ini kan satuannya berbeda, kilogram dan ton, harus disamakan dulu. Ini dibuat jadi kilogram. Ton ke kilogram itu dikali 1000, jadinya 5.500 kilogram. Terus di sini kan
suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200, tidak lebih, berarti kan maksimal 200, berarti kalau kurang dari kan boleh. Jadi tandanya di sini kurang dari sama dengan, ya. Terus langsung aja kita ubah ke sistem pertidakssamaannya. Untuk daya tampung penumpang berarti X ditambah Y, ya kan, masing-masing koefisiennya 1. Nah, tadi tandanya kurang dari, ya, kurang dari 200. Terus untuk bagasinya, ya, ini untuk X nya kan 50, jadi 50X ditambah 20Y kurang dari yang kilogram, ya, 5.500. Nah, ini bisa disederhanakan, nolnya bisa dicoret 1 masing-masing, berarti jadi 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Terus X dan Y itu kan jumlah penumpang orang itu tidak mungkin jumlahnya negatif, berarti langsung X nya lebih dari 0, Y nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi sistem pertidaksamaannya kan ini, ya, ada 4X tambah Y kurang dari sama dengan 10, terus 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 550, terus X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi objektifnya tadi diketahui kan untuk harga tiket kelas bisnis dan kelas ekonomi, ya. Kelas bisnis tadi harganya 800.000, berarti 800.000 X tambah yang kelas ekonomi tadi 600.000, jadi 600.000 Y. Ini fungsi objektifnya. Sudah diketahui sistem persamaannya, sudah diketahui fungsi objektifnya. Sekarang tinggal kita cari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya berarti kan harus dicari daerah penyelesaiannya dulu, berarti gambar grafik dulu, ya. Ini karena ada 2, berarti ini 1 per 1, ini yang depan dulu, ubah jadi persamaan, jadi X tambah Y sama dengan 200 kan. Misalkan Y nya sama dengan 0 dulu, jadi X ditambah 0 sama dengan 200, ketemu X nya 200. Misalkan di sini X 200 ini, ya. Terus sekarang misal X nya sama dengan 0, berarti X nya 0, ya, Y nya tetap, jadi ketemu Y nya juga 200. Misalkan di sini dua titik ini seperti tarik garis lurus, ya. Terus ambil titik uji, paling gampang titik O, masukkan ke persamaannya, X nya ganti 0 tambah Y nya juga 0, ini kan sama dengan 0. Nah, di sini tapi tandanya kurang dari 200. 0 betul kan, kurang dari 200, berarti arsirannya di daerah yang ada titik O nya di sini. Terus X nya lebih dari sama dengan 0, maka di sebelah kanan sumbu Y, dan Y nya lebih dari sama dengan 0 juga di atas sumbu X. Oke, sekarang kita ke yang kedua, ini pertidaksamaan yang kedua, berarti persamaannya kan 5X tambah 2Y sama dengan 550. Nah, kemudian sekarang titik potong sumbu X, jadi Y nya sama dengan 0, jadi 5X ditambah 2, Y nya 0 sama dengan 550, 2 kali 0 itu 0, ya. Terus jadinya 5X sama dengan 550, pindah ruas, jadinya X sama dengan 550 bagi 5, ketemu X nya 110. 110 dan 200 itu lebih besar 200, jadi 110 ada di sebelah kirinya, misalkan di sini. Terus kita misalkan X nya sama dengan 0, ya. Persamaannya masih sama, X nya ganti 0, 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 550, jadinya kan tinggal 2Y 550, ya. Ini pindah ruas, jadi Y sama dengan 550 dibagi 2, ketemu Y nya 275. 275 dan 200 itu kan lebih besar 275, jadi 275 ada di atasnya. Nah, ini tarik garis lurus, ya. Sekarang ambil titik uji, seperti biasa ambil titik O, masukkan ke persamaannya, 5 kali 0 tambah 2 kali 0, X nya 0, Y nya 0, ya. Ya, hasilnya 0 kan. Nah, bandingkan dengan ini kan kurang dari, ya, 0 kurang dari 550. Pernyataan ini betul kan, 0 kurang dari 50, berarti yang diarsir yang ada O nya di sini. Terus X nya lebih dari 0, berarti di kanan sumbu Y. Y nya lebih dari sama dengan 0, berarti di atas sumbu X. Jadi
daerah penyelesaiannya itu yang hijau ini, yang memenuhi keduanya. Terus sekarang tentukan titik pojoknya, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 titik pojok. Nah, kalau yang O ini 0,0, A nya 0,200 disembunyi belakang ya, terus C nya 110,0, tinggal B nya. Berarti kita eliminasi ya dari persamaan yang tadi. Nah, ini kan tadi persamaannya ini kan X tambah 2Y sama dengan 200 dan 5X tambah 2Y sama dengan 550. Nah, di sini saya mau eliminasi yang Y. Ini atas kan 1 untuk mengalihkan yang bawah, yang 2 untuk mengalihkan yang atas di sini ya. Berarti atas persamaan yang di atas semuanya dikalikan 2 dikali 2 jadi 2x, terus ini jadi 2y, 200 kali 2 400. Yang bawah dikalikan 1 kan berarti tetap, berarti jadinya 5x tambah 2y sama dengan 550. Nah, ini 2y sama 2y, biar habis itu kan dikurangi, berarti ini y nya habis ya. Ini 2 kurangi 5 jadi negatif 3, 400 kurangi 5, 50 jadi negatif 150, 3 nya pindah ruas negatif 3, jadinya X sama dengan negatif 150 bagi negatif 3, negatif bagi negatif itu positif, 150 bagi 3 itu 50, ketemu X nya 50. Terus sekarang substitusi ya, X sama dengan 50 ke persamaan yang pertama, saya ambil yang pertama. Jadi X nya ganti 50, ini tetap belakang ya. Terus ini kan pindah ruas, berarti tinggal Y sama dengan 250 nya pindah ruas jadi negatif. Tinggal ketemu Y nya 150. Berarti ketemu koordinat titik B nya, tuh X nya dulu 50,150. Oke, sekarang tinggal substitusi ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya itu kan 800.000 X tambah 600.000 Y. Ada berapa? 4 titik ya. Ada 4 titik. Yang pertama kan yang 0,0. Yang O ini. Langsung aja 800.000 kali 0 tambah 600.000 kali 0. 0 semua kan? 0. Terus sekarang yang A kan ini 0,200. Jadi 800.000 X nya 0, terus tambah 600.000 Y nya 200. Ini 0 ya. 0, terus 600.000 kali 200 itu 120 juta. Jumlah jadi 120 juta. Yang B kan 50,150, berarti X nya ganti 50, Y nya ganti 150. Ini dikalikan jadinya 40 juta, ditambah ini juga dikalikan jadi 90 juta. Kamu mengalikannya ya angkanya aja, tinggal nanti ditambahin nolnya jumlahnya ada berapa gitu. Oke, 40 juta tambah 90 juta itu 130 juta. Terus terakhir yang titik C 110,0, X nya ganti 110, Y nya ganti 0, jadinya 800.000 kali 110 88 juta ya, ditambah 0 berarti ketemu ini 88 juta. Yang ditanyakan kan hasil penjualan maksimum, berapa tiket kelas bisnis dan kelas ekonomi yang harus dijual agar hasil penjualan tiketnya maksimum. Nah, yang maksimum dulu, cari nilai maksimumnya dulu kan 0, 120 juta, 130 juta, 88 juta. Berarti kan maksimalnya yang ini 130 juta. Ada di titik 50,150. Tapi yang ditanyakan bukan 130 jutanya ini, yang ditanyakan kan berapa banyak tiket kelas bisnis dan ekonomi yang terjual. Jadi nilai maksimum ini kan diperoleh di X nya 50, Y nya 150. X itu tadi kan bisnis, Y itu tadi ekonomi. Jadi penjualan tiket maksimum jika banyak penumpang kelas bisnis 50 dan banyak penumpang kelas ekonomi 150. Itu untuk model matematika ya. Jadi untuk program linear ini setiap materinya berurutan. Oke, dari menentukan grafik, yang pertama dulu menentukan grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaannya, kemudian menentukan nilai optimum, itu kan juga harus ditentukan grafik himpunan penyelesaiannya dulu. Terus sekarang model matematika itu juga dengan nilai optimum juga, dan grafik himpunan penyelesaian tentu saja. Oke. Nah, oke. Untuk materi model matematika cukup sampai di sini. Bab 4 ini tentang program linear selesai ya.
Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke WA saya, kan sudah saya sediakan nomornya, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih untuk hari ini, kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, come on, wound. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl.